wala yunkidun ay la yuhallisuni min zalikal makruh, dan mereka tidak dapat pula menyelamatkanku, yakni mereka tidak dapat membebaskanku dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi Tuhan-Tuhan mereka bagaimana dapat menyelamatkan manusia pada saat itu, sedangkan ia sendiri tidak kuasa mengurus dirinya, sedangkan ia sendiri dijadikan oleh makhluk juga. Jadi Tuhan itu, ia yang menjadikan makhluk, ia berdiri sendiri, ia berkuasa atas segala sesuatu, ia mengurus makhluknya. Jadi kalau masih bergantung pada makhluk, artinya itu lain Tuhan. Allah Ta'ala itu tidak bergantung pada arsy. Allah Ta'ala itu tidak bergantung pada tempat dan waktu. Jika Allah berkedudukan pada suatu tempat, jika Allah berkedudukan di langit, maka artinya Allah itu bergantung pada sesuatu. Padahal segala sesuatu bergantung kepadanya. Segala sesuatu bersandar padanya. Segala sesuatu ada karena Allah yang mewujudkannya. Aras itu bergantung kepada Allah. Aras itu makhluk Allah. Jadi Allah tidak bertempat di aras. Allah tidak bertempat di langit. Tapi langit itulah yang bergantung kepada Allah, yang bersandar kepada Allah. Aras itulah yang bergantung kepada Allah, yang bersandar kepada Allah. Allah tidak memerlukan sesuatu apapun pada sekalian makhluk yang ia jadikan. Allah tidak bergantung pada ruang dan waktu. Dan ruang dan waktu itu yang bergantung kepada Allah. Yang bersandar kepada sifat-sifatnya, ruang dan waktu itu diwujudkan oleh Allah. Allah meliputi segala sesuatu, tapi Allah tidak diliputi oleh sesuatu apapun. Wala yunkidun, maksudnya sini wala yunkidun, dan mereka tidak dapat menyelamatkanku. Falamma sami'al qaumu kalama habibin qalu ya habibu inna haula'i rusula sadduka andini abaika farji andinir rusuli wa illa taqtuluka bi asaddil azab. Lalu ketika kaum itu mendengar ucapan Habib tersebut, maka mereka berkata, wahai Habib, maksudnya Habib An-Nazar, sesungguhnya mereka para utusan itu telah memalingkanmu dari agama bapak moyangmu. Maka kembalilah dari agama para utusan itu. Dan jika tidak, maka kami akan membunuh dengan siksaan yang sangat hebat. Jadi Habib An-Nazar diancam akan dibunuh oleh penduduk kota itu yang ingkar. Qala Habibun jawaban lahum inni idzal lafi dalalim mubin. Maka Habib berkata sebagai jawaban kepada mereka, sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan nyata. Jadi kalau Habib An-Nazar ia mengatakan kalau ia kembali ke keyakinan mereka, keyakinan orang di kota itu, maka ia masuk dalam kesesatan yang nyata. Karena ia mengetahui hakikat
ketuhanan, sehingga ia bisa membedakan yang mana hak, yang mana yang batil. Ai in raja'tu ila dinikum ba'dal islami laqad kuntu fi dalalim mubin li'anna dinakum, yakni jika aku kembali kepada agama kalian setelah beragama Islam, pastilah sesungguhnya keberadaanku dalam kesesatan yang nyata. Karena sesungguhnya agama kalian adalah agama yang batil. Jadi Habib An-Nazar berkata, jika kembali ke agama mereka, pasti ia masuk dalam kesesatan yang nyata. Karena agama yang mereka yakini, agama yang mereka jalani, Tuhan yang mereka sembah adalah yang batil atau yang salah. Jadi pada hakikatnya seluruh para nabi itu menyampaikan risalah Islam. Agama yang dibawa seluruh para nabi itu adalah agama Islam. Hanya setiap para nabi itu berbeda syariatnya, berbeda tata cara peribadatannya, berbeda hukum-hukum yang ditetapkannya pada masing-masing kaumnya. Tapi hakikatnya para nabi dan para rasul itu menyampaikan risalah kalimah La ilaha illallah. Jadi itu semua yang disampaikan oleh para nabi. Itulah yang disebut semua para nabi itu menyampaikan Islam, menyampaikan keselamatan, menyampaikan tentang risalah kesejahteraan dunia sampai ke negeri akhirat. Itulah yang dimaksud Islam. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi Musa berbeda syariat pada masa Nabi Isa. Demikian pula syariat pada Nabi kita. Sesuai dengan waktu, sesuai dengan zaman, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kaumnya.